Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar berbagi, mungkin teman-teman mengalami kasus menghidupkan TV ya. Menghidupkan TV padahal TV-nya itu normal, terus listrik Anda jeglek ya. Padahal untuk daya listrik Anda memakai 900 watt atau 450 watt. Solusinya gimana untuk mengantisipasi supaya listrik Anda tidak jeglek? Selain memakai Softstar di luar ya, modelnya seperti persegi panjang, segi 4, juga bisa diakali dengan mengganti NTC ini teman-teman ya. Ini modelnya, bisa juga pakai ini, nanti saya peragakan, pakai NTC 47D strip 15 teman-teman ya. Jadi ini untuk mengantisipasi agar MCB Anda tidak jeglek padahal TV Anda normal teman-teman ya. Sekarang kita coba kita lepas dulu untuk NTC bawaannya ini dan kita ganti dengan yang baru ini. Nah ini teman sudah saya ganti teman ya, memakai NTC 47D strip 15. Ini adalah pengganti Softstar luar teman-teman ya. Caranya tadi cukup dilepas untuk NTC bawaannya dan diganti dengan yang baru ini. Langkah yang kedua, bila setelah pergantian NTC ini masih jeglek teman-teman ya, kita coba kita ganti untuk sekring ini menggunakan lampu bohlam 100 watt. Kita lepas dulu untuk sekringnya ini. Nah ini teman ya, sekringnya kita lepas dan kita ganti di belakangnya sini saja. Nah ini kita pasang di sini teman ya. Kita pasang dulu untuk bohlam 100 watt. Nah ini dia untuk bohlamnya. Kita pasang di kiri kanan sekring tadi. Cukup kita pasang di sini teman-teman ya. Nah ini setelah kita pasang teman-teman ya, ini adalah sekring tadi ya, sekring tadi di sini. Nah ini kita kasih bohlam 100 watt. Langkah yang kedua yaitu kita cek teman-teman ya, kita cek untuk transistor finalnya ini. Nah ini dia untuk transistor regulatornya teman-teman ya. Jadi untuk perbaikan TV jeglek itu adalah kerusakan di bagian regulatornya. Kita cek untuk transistornya ini teman-teman ya, transistor regulator ini untuk finalnya. Sekalian kita cek untuk ini dia ada 4 dioda ya. Ada 4 dioda, 1, 2, 3, 4. Ini kemungkinan salah satunya ada yang short. Dan bisa jadi ini dia untuk keramik filter ya. Ini ada 2 biji. Ini bisa juga short, juga bisa mengakibatkan MCB Anda jeglek. Juga untuk C Milar filter ini kalau short teman-teman ya, kalau C ini short bisa jadi listrik Anda akan jeglek. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu tadi untuk transistor final untuk power supply ini. Sekarang kita coba dulu, kita hidupkan teman-teman ya. Kita hidupkan untuk mesin TV ini. Bila mana teman-teman ya, bila mana untuk pengukuran ini ya, kita cek dulu untuk pengukuran transistor ini. Kalau kita cek short teman-teman ya, dikalikan 1 ini untuk skalanya antara basis dan emitornya.
Nah, ini dia ya. Kita cek dan kalikan 1 teman-teman ya untuk skalanya. Kita coba. Nah, ini kalau berhubung ya, berhubung kanan kiri. Nah, ini dia, kolektor ke basis, basis ke kolektor, emitter ke kolektor, juga sambung ya. Otomatis ini transistor finalnya ini short. Jadi kalau kita menghidupkan TV, otomatis listrik Anda jeglek teman-teman ya. Walaupun sudah diganti untuk NTC-nya tadi ini. Sekarang kita coba, berhubung ini short teman-teman ya, konslet untuk power supply-nya ini, kita coba kita hidupkan. Nanti kalau bohlam ini nyala terang, otomatis kerusakannya masih di power supply ini, masih ada yang short teman-teman ya. Kita coba kita hidupkan. Nah, itu dia. Kalau nyala terang ini, otomatis 100% rusaknya di transistor ini, dan bisa mungkin yang saya tunjuk tadi teman-teman ya. Bisa mungkin untuk diodanya bisa mungkin untuk C keramiknya tadi, salah satunya ada yang short. Sekarang kita lepas dulu untuk transistor ini. Kita lepas dulu teman-teman ya untuk transistor ini. Apakah masih nyala untuk bohlamnya? Jadi untuk perbaikan teman-teman ya, untuk perbaikan harus sabar dan teliti ya. Kita lepas dulu untuk transistor ini. Nah, ini dia untuk transistornya sudah saya lepas teman ya. Ini sudah saya lepas. Sekarang tinggal kita hidupkan untuk unit TV-nya teman-teman ya. Untuk mesinnya ini kita hidupkan. Dan sekarang tidak nyala lagi teman-teman ya. Untuk bohlamnya ini otomatis tegangannya sudah tidak ada yang satu lagi teman-teman ya di primer PSU ini. Langkah selanjutnya kita cek teman-teman ya, kita cek tegangannya di bagian kolektor dan basisnya ada tegangan berapa volt. Kita ambil AVO dulu. Nah, ini dia AVO-nya. Untuk skalanya di DC teman-teman ya. Untuk skala di DC. Sekarang kita cek tegangannya teman-teman ya. Kita cek tegangannya. Untuk ini, untuk pengukuran di elko besar ini ya. Di elko 450 volt 220 mikro. Sekarang kita cek tegangannya ada berapa volt di sana. Untuk mengetahui teman-teman ya. Itu tadi sempat hidup sebentar terus mati ya. Jadi otomatis sudah normal. Kita cek tegangannya di sini. Nah, itu ada 280 volt, 288 volt. Bentar teman ya. Sekarang kita cek ya. Ada 288 volt. Sekarang kita cek di sini di bagian kaki kolektor ada 229 volt ya, 288 volt. Sekarang di basisnya terukur, nah itu dia titik 735 volt. Jadi nggak sampai 1 volt teman-teman ya untuk basis transistor regulator ini, untuk basisnya teman-teman ya. Sekarang kita cek untuk R resonan, biasanya 120 kilo, ada 2 biji ya ini. Berapa volt? Nah, itu dia terukur 17 ya, 18,2 volt untuk R
tersebut. Sekarang kita pasang untuk ini, untuk transistor ini dengan memakai transistor normal ya. Apakah masih jeglek? Kita coba. Nah, ini dia untuk transistornya sudah saya pasang teman ya. Untuk pemasangannya begini, kita pasang di luar dulu untuk uji coba saja. Sekarang tinggal kita coba untuk menghidupkan teman-teman ya. Apakah masih menyala untuk bolanya ini setelah kita pasang transistor baru ini ya. Kita coba kita hidupkan. Nah, itu dia, sempat hidup terus mati ya. Sekarang kita cek tegangannya di tegangan 100, maksudnya di tegangan B plusnya ada berapa volt. Nah, itu dia, ada 105,6 volt ya, ada 105 volt. Nah, ini dia, otomatis sudah bekerja dengan normal ya untuk power supply ini. Jadi teman-teman pemula ya, cara kerjanya tadi. Gitu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.